Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang selama ini menjadi kontroversi di kalangan orang-orang Kristen. Padahal ayatnya sederhana gitu ya. Kita lihat dulu ayatnya ya. Apa sih yang saya maksud? Ini menjadi sesuatu yang kontroversi di antara kita sesama orang Kristen. Yaitu Matius 5 ayat 48. Kita baca ya ayatnya ya. Karena itu haruslah. Nah, ada kata haruslah. Jadi bukan mudah-mudahan, bukan sebaiknya. Haruslah. Kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sekali lagi Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Nah, yang menjadi kontroversi adalah banyak orang Kristen yang karena dalam pengalaman hidupnya setelah membaca ayat ini dan dia mencoba untuk sempurna. Nah, nanti kita akan bicara ya, apa yang dimaksud dengan sempurna ini. Dia gagal terus gitu. Jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Mau berusaha lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Kayaknya susah gitu. Impossible, mustahil gitu untuk jadi sempurna, ya kan? Apalagi kalau mereka sudah mengamini filosofi dunia. Nobody perfect. Nobody perfect. Jadilah. Iya kan gak ada manusia yang sempurna. Bahkan stand up comedian Soleh Solihun bilang kesempurnaan itu hanya milik Gusti Allah katanya. Oke. Jadi Anda orang Kristen mau sempurna seperti yang diharuskan oleh Matius 5 ayat 48, ataukah Anda bilang, nggak mungkin Pak. Saya percaya filosofi dunia bahwa nobody perfect. Bapak memang sudah sempurna. Nah, kan biasa begitu kalau orang ngomong ya. Memang Bapak sudah sempurna. Kalaupun saya belum sempurna, tidak menutup kesempatan saya untuk membicarakan ayat ini. Justru kalau kita belum sempurna, begitu baca ayat ini, harusnya tambah, wah gitu ya. Kita orang Kristen harus sempurna. Sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Iya Pak, tapi udah dicoba Pak, nggak bisa Pak, jatuh lagi kita. Roh memang penurut Pak, tapi daging lemah. Dia kutip ayat itu ya, seakan-akan itu melegalkan pendapat dia bahwa tidak mungkin sempurna. Padahal ayat ini jelas harus sempurna. Memang Bapak sudah sempurna. Biasanya begitu kan orang kalau ketika kita bicarakan ayat ini dia akan menyerang si pembicaranya. Memang Bapak sudah sempurna. Oke, saya belum sempurna. Tapi di dalam ketidaksempurnaan saya ini tidak menutup hak saya untuk membahas ini. Supaya ya saya sempurna. Kan diharuskan. Kemudian ada juga doktrin yang bilang sempurna itu baru nanti di balik kubur. Kalau kita sudah mati, kalau kita sudah di surga nanti, baru kita bisa sempurna. Sekarang kalau di dunia ini nggak bisa kita sempurna. Lah, apa gunanya Alkitab menuliskan ini? Haruslah kamu sempurna. Nah, kalau ayat ini sudah ditulis, artinya manusia bisa dan harus. Nggak mungkin Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita capai. Pasti ayat ini ditulis karena manusia itu harusnya bisa sempurna. Nah,
Yang menarik untuk didiskusikan adalah sempurna yang bagaimana. Setuju dong? Kan dibilang haruslah kamu sempurna. Nah, yang orang suka jadikan alasan, nggak mungkin Pak kita akan sempurna sama seperti Bapak. Lah, ayatnya bilang begitu. Nah, maka dari itu mari kita pelan-pelan kita bedah. Apa yang dimaksud dengan sempurna seperti Bapa? Oke, satu hal dulu ya. Sudah pasti kita tidak bisa menyamai Bapa, ya. Ya, yang tidak kelihatan itu jangan mimpi menyamai Dia. Tetapi di sini yang diminta adalah sempurna, yang dimaksud adalah kepribadian yang sempurna. Bukan sempurna dalam arti kata dia bisa melakukan segalanya, dia maha tahu. Bukan sempurna seperti itu. Yang dimaksud dengan sempurna di sini di Matius 5 ayat 48, sempurna seperti kepribadian Bapa kita. Memang Bapa tahu kepribadian Bapa kita seperti apa. Dan Bapa bilang kita harus sesempurna kepribadian Dia. Kepribadian Bapa seperti apa? Nah, karena Bapa kita nggak kelihatan, Yesuslah yang menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Sekali lagi, karena Bapa itu tidak kelihatan, maka kepribadian siapa yang harus kita teladani, yang kita harus capai? Iya, Yesus, karena Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Anda bisa baca di Kolose 1 ayat 15. Oke? Artinya, sempurna yang seperti Bapa adalah suatu kepribadian yang kepenuhan Kristus. Sekali lagi, sempurna seperti Bapa yang dimaksud adalah sempurna seperti kepribadian Bapa yang tidak kelihatan itu. Tapi karena Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, maka yang dimaksud atau yang diminta adalah sikap atau kepribadian kita yang kepenuhan Kristus. Apa yang dimaksud kepribadian yang kepenuhan Kristus? Ya. Nah, kita harus tahu bahwa Yesus pernah berkata, kalau seseorang mengenal Dia, berarti dia juga telah mengenal Bapa. Anda bisa baca di Yohanes 14 ayat 7, ya. Jadi dengan kata lain, Yesus itulah prototipe manusia kerajaan surga. Kurang dari Yesus bukanlah manusia kerajaan surga. Dengan kata lain, kalau kita menggunakan prototipe orang lain yang kita tiru gitu ya, maka kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, yang nanti kita akan dimuliakan dan ikut memerintah. Jadi kita harus mengacu ke prototipe yang namanya Yesus. Inilah prototipe manusia kerajaan surga. Ya. Nah, ini diperkuat dengan ayat 1 Yohanes 2 ayat 6. Yang berbunyi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaannya, Anda sudah hidup seperti Kristus hidup? Jangan-jangan Anda ngaku sudah ada di dalam Tuhan, tapi Anda tidak hidup seperti Kristus telah hidup. Anda bohong. Artinya Anda belum menerima Dia. Kalau Anda belum menerima Dia dan Anda tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, bagaimana Anda bisa sempurna? Perlu dicatat ya, anggota keluarga kerajaan surga hanya beranggotakan orang-orang yang berkelakuan luar biasa. Inilah yang membuat orang menjadi sangat sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Anda kan bisa baca. Berjuanglah. Karena kalau Anda cuma berusaha, Anda tidak akan dapat. Anda harus berjuang melalui pintu yang sesak itu. Nah, kembali lagi. Sempurnanya bagaimana, Pak? Tadi yang saya sudah katakan, memiliki kepribadian seperti Bapa. Tentu kalau Anda masih bayi, bagaimana Anda bisa punya kepribadian seperti Bapa? Anda masih SD, bagaimana orang Kristen yang masih SD punya kepribadian seperti Bapak? Kan orang bisa berargumentasi seperti itu. Oke dah, saya harus menggunakan sebuah analogi ya, supaya Anda mengerti yang dimaksud dengan kesempurnaan ini ada levelnya.
Tentu seorang bayi kesempurnaannya tidak dituntut seperti orang yang pendeta gitu seperti saya. Nggak mungkin kesempurnaan dia disamakan dengan kesempurnaan yang dituntut dari saya. Pasti beda. Kristen bayi dengan Kristen dewasa pasti ukurannya juga berbeda. Oke? Pakai analogi biasa lah ya, sehari-hari ya, supaya gampang Anda cerna. Seorang bayi, ketika Anda punya bayi, dia lahir di dunia, dia nangis. Wah, Anda senang kan ya? Sempurna itu bayi, karena bisa nangis. Coba Anda punya bayi, nggak bisa nangis. Stres Anda. Artinya bayi Anda nggak normal nih. Nggak sempurna. Betul kan? Oke. Kemudian, setelah pulang dari rumah sakit, Anda bawa bayi Anda, dia ngompol sembarangan. Anda harus ganti popoknya kan? Sempurna dia, karena bisa ngompol. Coba Anda punya bayi, bayinya nggak bisa ngompol. Stres Anda. Sakit dong ini bayi. Sehingga Anda dengan suka hati, sukarela ganti popoknya. Kemudian malam-malam Anda sedang tidur nyenyak, bayi ini nangis membangunkan Anda karena dia lapar mungkin. Anda harus kasih susu. Sempurna dia, karena dia lapar bisa nangis, minta Anda untuk kasih susu, membangunkan Anda. Sempurna. Kemudian dia mulai agak berumur sedikit, mulai bisa merangkak. Dulu cuma tidur saja, setelah beberapa bulan mulai belajar merangkak. Sempurna dia, karena dia sudah bisa merangkak. Kemudian berapa bulan lagi mulai belajar berdiri. Oke? Sempurna dia, karena dia mau berusaha belajar berdiri. Nah, ketika dia belajar berdiri, kan tidak langsung bisa tegak kan? Mungkin jatuh dia, nangis. Tetapi bayi yang coba berdiri dan jatuh menangis, Anda lihat, apakah besok dia nggak mau coba lagi berdiri? Dia coba lagi. Dan ada yang menjagai orang tuanya. Ya, selama dia mau mau diatur sama orang tuanya, mungkin dijagai terus gitu ya. Jatuh lagi. Anda pikir besok dia mogok mencoba berdiri? Tidak, dia akan coba terus sampai bisa berdiri. Oke. Kemudian dia mencoba melangkah, berjalan. Jatuh. Lecet. Benjol palanya. Apakah besok dia kapok tidak mau belajar berjalan? Tidak. Dia coba lagi, sampai bisa berjalan. Kemudian dia belajar berlari. Lari kecil-kecil gitu. Jatuh lagi. Lari-lari, jatuh lagi. Apakah besok dia kapok tidak mau belajar berlari? Enggak, dia belajar terus. Natural. Sampai bisa berlari. Masuk TK, masuk SD, belajar matematik. 1 tambah 1, 2. Wih, pintar. Sempurna. Tapi kalau dia sudah SMA, bisanya cuma 1 tambah 1, dia bukan sempurna. Dia idiot. Oon. Tidak sempurna dia. Orang yang sudah masuk SMA harusnya bisa persamaan matematik seperti sinus, kosinus, tangen, kotangen, aljabar, dan lain-lain. Bukan hanya 1 tambah 1. Lebih meningkat lagi. Apalagi kalau dia sudah jadi doktor atau profesor. Malah dia harus menciptakan metodologi baru. Oke? Nah, itu analoginya. Artinya, kesempurnaan seseorang ini di dunia biasa saja progresif. Tergantung dari umur, usia, dan perjalanan hidupnya. Begitu juga Anda. Tidak mungkin otomatis Anda serba bisa gitu ya. Itu progresif. Di sepanjang perjalanan Anda ada yang Anda tingkatkan. Anda perbaiki perilaku Anda. Sedikit demi sedikit Anda kikis yang jahat, Anda adopsi yang baik. Inilah progresivitas kesempurnaan. Sehingga kalau di kehidupan orang Kristen yang dulunya kepribadiannya jelek, dia harus perlahan demi perlahan meninggalkan perilakunya yang buruk sesuai dengan usia kekristenannya, menjadi orang yang seperti kepribadian Bapa yang dimiliki oleh Yesus. Itulah progresivitas kesempurnaan. Oke? Jadi inilah yang dimaksud bahwa Anda sebagai orang Kristen harus sempurna.
seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi tidak ada kata tidak mungkin, karena itu adalah progresivitas yang Anda harus jalani sepanjang hidup Anda. Inilah perjuangan hidup Anda. Inilah pikul salib Anda sebagai orang Kristen untuk terus-menerus mau disempurnakan oleh Tuhan. Kalau Anda menolak penggarapan ini untuk semakin lama semakin baik, semakin sempurna, Anda diam saja di titik jelek ini gitu ya, Anda nggak akan bisa dibawa ke titik sempurna. Ya, kemudian Anda adopsi itu doktrin, nobody perfect, ya selesai, Anda tidak akan sempurna. Padahal ayatnya bilang, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.